Bismillahirrahmanirrahim. Ada 9 pengaruh di akhir zaman bagi seseorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemarin kita sudah sampai pada poin yang keempat. Kemudian yang kelima, seseorang yang mengucapkan kalimat tauhid ini tidak akan mudah mendapatkan keputusasaan, Jadi tidak mudah, jadi tidak gampang frustrasi dalam hidupnya. Dan orang yang mengucapkan kalimat tauhid ini, ia percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala perbendaharaan langit dan di bumi. Di dalam surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 12, kepunyaan Allah lah maqalidus samawati wal ard, perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Allah tegaskan seluruh perbendaharaan yang dibutuhkan oleh manusia, semuanya telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Manusia yang kemudian berikhtiar untuk memanfaatkan semua perbendaharaan Allah tersebut. Maka Allah berfirman berikutnya, yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Dialah Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki, dan itu tidak terbatas. Wa yaqdir, dan Allah lah yang akan membatasi rezeki bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kata Allah, Allah innahu bikulli syai'in ilma. Segala sesuatu ini sudah ada dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jauh sebelum alam raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Dan orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan yakin, dengan memahami makna dari kalimat secara filosofis maupun secara syariat, makna kalimat La ilaha illallah itu, maka dia, kata Abul A'la Maududi rahimahullah ta'ala, tidak gampang dihinggapi rasa putus asa. Maka ikhwan fillah ukhatal iman rahimani rahimakumullah, beliau kemudian melanjutkan, karena itulah orang yang mengucapkan kalimat tauhid dengan keyakinan yang benar, dia merasa aman, nyaman, tentram dan tenang di dalam menghadapi kehidupan ini. Ikhwan fillah ukhatal iman rahimani rahimakumullah, walaupun kesulitan itu setiap hari mungkin datang, dia hadapi dengan rasa tenang, dan dia tetap berkeyakinan bahwa segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keenam, keimanan terhadap kalimat tauhid ini akan mendidik manusia dengan kekuatan yang berupa tekad bulat. Jadi orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia merasa mendapatkan pendidikan, hatinya, ruhaninya senantiasa mendapatkan rasa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memunculkan tekad yang kuat, keyakinan atau keinginan yang kuat, kemauan yang keras, kemudian memunculkan keberanian dan kesabaran, keteguhan dan tawakal sekaligus di dalam dirinya. Subhanallah, luar biasa ini. Menurut Abul A'la Maududi, orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kalau kita simpulkan, memiliki keberanian, memiliki tekad yang kuat, tidak mudah putus asa, sabar di dalam menghadapi persoalan,
Ya, mungkin kalau saya istilahkan, inilah yang disebut kecerdasan rohani. Ya. Jadi orang kafir itu kullu kafirun jahil. Ya. Sehingga kejahilan itulah yang membawa dia gampang putus asa, ya, gampang frustrasi, tidak punya pendirian. Itu ciri-ciri orang-orang kafir, baik kafir asli maupun kafir murtad, menjadi munafik atau menjadi musyrik karena murtad, ngakunya Islam. Nah, orang munafik, ya, terutama munafik ini gampang putus asa, gampang diombang-ambingkan, sehingga dia cara berpikirnya pun terbolak-balik. Kawan dijadikan lawan, lawan dijadikan kawan. Kenapa? Karena gampang frustrasi dia, gampang putus asa, tidak punya pendirian. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Sementara orang-orang beriman muncul ketekatan dia, keinginan yang kuat, ya, kemauan yang keras, kemudian memunculkan keberanian dan kesabaran, keteguhan dan tawakal sekaligus dalam menghadapi urusan-urusan yang besar sampai urusan-urusan yang kecil sekalipun, ya, dia tetap merasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwanya merasa terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul kekuatan tekadnya yang sangat kuat, kemauan yang keras, keberanian, sabar, teguh dan tawakal sekaligus, subhanallah. Dan ia merasakan bahwa karena di belakang dia, di belakang orang beriman ini, ya, ada satu penguasa tunggal yang memiliki kekuatan, ya, dari alam raya ini, dari langit sampai bumi, ya. Penguasanya cuma satu saja, dan dia terus merasakan bahwa kekuasaan, ya, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada di belakangnya, mengawali, mohon maaf, ya, mengkawal, ya, ya. Jadi kalau pejabat itu dikawal oleh, kalau pejabat tauhid dikawal oleh ansor tauhid, ya, minggir semua itu, Pak. Nek muni minggir, ya. Tapi dia tidak bisa untuk melawan pengawalan malaikat, tak mungkin. Kalau malaikat sudah menentukan saat itu dia harus diambil nyawanya, dikawal model apapun tidak akan bisa sanggup. Percaya itu, ya. Jadi sudah berapa banyak para mujahidin yang berhasil, ya, membunuh tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa tauhid yang dikawal sedemikian rupa, tetapi juga akhirnya alhamdulillah, ya. Jadi ikhwan fillah akhwatal iman rahimakumullah, dan beliau kemudian mengatakan, ya, bagaimana mungkin orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, ya, akan dapat bisa mengalahkan kekuatan rohani yang dimiliki oleh orang-orang beriman, ya, memiliki tekad yang kuat, kemauan yang keras, keberanian, sabar, teguh, kemudian tawakal hanya kepada Allah. Tidak mungkin orang seperti ini akan bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir, ya, kecuali dengan satu syariat, ya, yang sudah disyariatkan oleh Allah, bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah sekali-kali tidak akan membebani, ya, seseorang kecuali beban itu pasti bisa ditanggungnya, dan Allah tidak akan memberikan beban yang lebih yang tidak bisa dipikul oleh seseorang, sesuai dengan porsinya, ya. Jadi istita'ah, ya, itu memang berbeda-beda. Istita'ah itu artinya kesanggupan, ya. Kesanggupan seseorang untuk memikul beban itu tidak sama. Ada yang kemudian disiksa sampai seperti Bilal bin Rabah tetap istiqomah. Ada yang memang tidak kuat, ya, disiksa fisiknya maksudnya. Kalau disiksa hartanya, ya, mungkin bisa kita jadikan itu sebagai satu landasan, ya, artinya landasan syar'i
bahwa istitoah itu tidak ada hubungannya dengan sandang, papan, pangan. Tidak ada hubungannya. Kemampuan seseorang itu tidak diukur, ya. Bagaimana dia tidak makan, tidak diukur di situ. Belum dikatakan istitoah. Bagaimana dia tidak mendapatkan rumah, tidak mendapatkan pekerjaan, ya. Jadi kesanggupan seseorang untuk menghadapi satu kesulitan tidak diukur, ya, kesanggupannya dengan sandang, papan, pangan. Tidak. Kecuali kalau jiwa itu sudah terancam, baru maka disebut istitoah. Jadi ikhwan fillah khatul iman rahimani rahimakumullah, kata beliau, mana mungkin orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik akan mampu mengalahkan orang beriman yang memiliki kecerdasan spiritual seperti ini, ya, kecerdasan rohani, ya. Kemudian yang ketujuh, kalimat la ilaha illallah, ya, jika diucapkan oleh seseorang, ya, maka menyebabkan seseorang itu, ya, tidak gampang menjadi lemah. Nah, orang yang tidak memahami kalimat la ilaha illallah gampang lemah dan gampang tertipu oleh kecintaannya terhadap dunia, ya, cinta terhadap dirinya, cinta terhadap hartanya, cinta kepada keluarganya, atau meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menentukan hidupnya, bahkan menentukan kematiannya pula, insyaallah, ya. Kemudian keimanan seseorang terhadap kalimat la ilaha illallah akan menghilangkan dua hal di dalam kehidupan dari hatinya ini, ya, yaitu apa? Menghilangkan kelemahan, ya, dan menghilangkan keraguan, ya, bahwa sesuatu itu ada selain Allah yang menentukan hidup dan matinya. Ini akan hilang, ya. Bahwa yang menentukan kematian itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kematian dan Allah yang menciptakan kehidupan, ya. Sehingga dapat menghilangkan dari hatinya dua subhat, yaitu kecintaan terhadap dirinya dan dunianya, saudaranya, anaknya, istrinya, ya, dan menghilangkan keraguan bahwa sesuatu itu ada selain Allah yang menentukan hidupnya. Dia tidak percaya semacam itu, ya. Betul-betul yakinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia gampang berkorban karena dia tahu, ya, semua ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu dia, dan semua ini akan konsepnya kembali kepada konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sehingga dia dengan gampang untuk mengorbankan apa saja, ya. Dan ini tidak mudah, ikhwan fillah rahimakumullah. Dari poin yang ketujuh ini dapat kita lihat bahwa seseorang, kata Abu Ala Maududi, kalau kita pahami kalimat beliau ini, maka ketika orang itu telah menghilangkan seluruh kepentingan hidupnya yang tergantung pada dunia, dia hilangkan, ya. Bukan dia tidak perlu kepada dunia, bukan dia tidak butuh dunia, dia butuh dunia, ya. Tapi dunia itu tidak sampai dalam hatinya, kata Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu, kata beliau, dunia itu hanya sampai pada genggaman tangannya, tidak sampai digenggam di dalam hatinya, sehingga gampang dilepaskan dunia itu. Apa saja dunia itu? Termasuk dirinya, ya. Dunia itu termasuk anak, istri, harta, semuanya itu dunia, termasuk dirinya, ya. Dan kemudian orang yang meyakini bahwa yang menentukan kehidupan dan kematian itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat itu dia dengan mudah untuk mengorbankan dengan apa yang dimilikinya tersebut, baik itu mahal ataupun itu murah. Jadi dia menganggap sesuatu itu bisa dilepaskan begitu saja. Jadi harga itu tidak penting, nilai nominal di dalam kehidupan ini tidak penting bagi dia, ya. Antara 1 juta dengan 1.000 rupiah sama saja nilainya, tidak penting bagi dia. Yang penting apa? Yang penting keyakinan terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah
yang menjadikan harta itu, anak, istri, dan seluruh yang dia miliki itu menjadi berkah, ya. Karena tidak dihitung dengan nilai nominal, tidak tergantung dengan angka-angka, tidak, ya. Semuanya dinisbatkan untuk mendapatkan keberkahan di dalam hidup, sehingga dia korbankan, ya. Gampang, dengan mudah dia korbankan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-111, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, ya. Dan di ayat yang lainnya Allah memberikan kesempatan, ya, dengan pertanyaan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah, ya, tunjikum min adzabin alim, ya. Ini pertanyaan. Yang pertanyaan itu serius, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan serius. Hal adzullukum ana tijarah, ya. Maukah kamu berdagang dengan aku, kata Allah. Bayangkan. Mohon maaf Pak, kalau kita diajak berdagang dengan Pak Wali Kota misalkan, senang nggak kira-kira? Wah, proyeknya akeh kira. Bayarannya lumayan ini, ya kan? Kalau dulu orang itu berebutan masuk dalam grupnya anak-anaknya cendana begitu. Kalau sudah masuk grup cendana, wah, koyok-koyok ini dunia ini milik dia semua begitu, ya. Subhanallah. Berkumpul di situ para artis, pelawak, semuanya, naudzubillah min dzalik, berkumpul. Sampai ulama-ulama su pun kumpul di situ. Dan itu tidak surut sampai hari ini pun lebih banyak lagi. Di mana di situ ada gula, di situlah berkumpul para semut-semut ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ikhwan fillah akhwatul iman rahimani rahimakumullah, murah dan mahal itu tidak penting bagi orang-orang beriman, ya. Karena kalau sudah digantungkan kehidupan ini dengan nilai nominal, oh iki mahal iki, oh iki larang iki, wah iki murah iki, ya. Na'udzubillah min dzalik. Orang itu akan tersiksa sendiri kalau hidupnya sudah diukur dengan nilai-nilai nominal, ya. Masya Allah. Kemudian ikhwan fillah akhwatul iman rahimani rahimakumullah, di samping itu pula, ya, juga akan menghilangkan rasa takut di dalam jiwanya, ya. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, berani sekaligus akan menghilangkan ketakutan apa saja, ya. Takut nanti, wah ini bagaimana kalau ini disampaikan misalkan, ya kita boleh berstrategi, ya, tidak dilarang, ya. Tetapi strategi itu semata-mata berdasarkan satu kondisi yang dikatakan siasah, ya, siasah dalam rangka untuk siasah itu dalam rangka untuk tipu menipu, ya. Jadi boleh kita menipu orang kafir, tapi dalam rangka untuk bisa menyampaikan dakwah ini kepada khalayak umum. Boleh kita menipu tauhid, ya, boleh, ya. Jadi menipu itu dalam arti bukan kemudian kita utang kepada orang kafir lalu nggak dibayar, nggak boleh itu. Harus dipenuhi, ya. Bukan itu maksudnya menipu itu, ya. Menipu dalam arti siasah, ya. Kalau menipu orang kafir dengan hartanya tidak boleh, haram, tetap haram, ya. Kecuali kalau dalam perang, ya, maka bukan menipu tetapi dengan cara difa'i. Apa itu fa'i? Dirampas, ya. Atau mendapatkan ghanimah, ya. Ghanimah itu dilalui dengan pembukanya adalah qital, berperang dulu baru dapat ghanimah, ya. Kalau fa'i itu dalam keadaan apa saja, perangkah atau ketemu orang kafir di mana, diambil hartanya, boleh. Tapi ada batasan-batasan fa'i, yaitu keperluannya untuk apa. Jadi tidak boleh fa'i itu dipakai untuk keperluan pribadi, tidak boleh. Tak rampas hartanya orang kafir, ya, tak rampas lalu saya pakai untuk kepentingan saya pribadi, tidak boleh, itu haram, ya. Ada 8 asnaf di dalam syariat itu untuk bisa dibagikan kepada kaum muslimin. Ada 8 asnaf, ya.
sebagaimana zakat itu dibagikan kepada 8 asnaf. Tetapi 8 asnaf ini Ibnu Taimiyah di dalam Al-Majmu' Fatawa ya, memberikan satu stressing, satu tekanan bahwa jika terjadi jihad fi sabilillah ya, di mana dibutuhkan untuk keberlangsungan jihad fi sabilillah, maka hasil fa'i itu harus diberikan kepada para mujahid lebih besar porsinya daripada 7 asnaf yang lain ya. Jadi kalau ada fa'i, misalkan harta dari hasil fa'i itu ya, jika terjadi jihad fi sabilillah, maka porsi untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu lebih besar porsinya dibandingkan dengan 7 asnaf yang lain. Suatu saat beliau ditanya oleh seseorang, "Ya Syekh, saya punya harta. Harta saya ini saya berikan kepada siapa yang lebih afdol?" Ya. Kata Ibnu Taimiyah, "Siapa yang kau maksud?" "Iya, ada 2 golongan, ada 2 keluarga. Ya. Yang satu, seseorang, orang laki ini mafisuhun, tidak punya kerjaan dia. Kerjanya apa? Kerjanya cuma ibadah. Ibadah terus, di masjid terus. Ya. Yang satu punya keluarga. Ya. Yang ini juga punya keluarga, mohon maaf, dia juga punya keluarga. Tapi pekerjaannya hanya ibadah di masjid saja. Ya. Yang satu ya, kerjanya itu jauh. Anak istrinya ditinggal dalam rangka jihad fi sabilillah. Ya. Suaminya, ayahnya berangkat jihad fi sabilillah. Lalu orangnya bertanya, mana yang lebih afdol yang harus saya bantu? Si ahli ibadah inikah atau keluarga yang ditinggalkan oleh ayahnya atau suaminya berjihad di jalan Allah? Apa kata Ibnu Taimiyah? Berikan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh suaminya dan ayahnya jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena kalau kau berikan kepada orang yang berjihad fi sabilillah ya, kepada keluarga yang ditinggalkan dalam jihad fi sabilillah itu lebih bermanfaat. Kenapa? Karena dia berjihad di jalan Allah ya, sehingga agama ini mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang berjihad di jalan Allah ya, secara langsung maupun tidak langsung. Kenapa? Karena orang yang berjihad di jalan Allah itu akan menggentarkan orang kafir, sehingga orang kafir pun akan mikir 100 kali kalau kaum muslimin dibantai misalkan, atau kaum muslimin akan disakiti, maka yang bergerak pertama itu adalah orang yang disebut mujahidin ya. Maka mujahidin itulah yang akan bergerak langsung ya. Yang bergerak adalah orang-orang ini, bukan yang ahli ibadah ya, yang bergerak. Bisa jadi orang itu cuma ahli ibadah saja. Ya tak dongakno kan budalo, aku sing donga. Enak. Karena resikonya tidak ada. Sementara orang yang hanya beribadah di masjid, ya, baca Quran, sholat, tidak berjihad fisabilillah, kata Ibnu Taimiyah, tinggalkan dia. Ya. Karena kalau dia meninggal, maka Islam pun tidak rugi terhadap hilangnya orang ini, ahli ibadah ini. Tidak rugi Islam. Justru Islam itu rugi kalau para mujahid itu sudah futur. Futur, tahu futur Pak ya? Sudah lemah, tidak semangat lagi. Ya. Agama ini pun akan redup kalau sudah ditinggalkan oleh para mujahidin. Maka begitu pentingnya posisi para mujahid hari ini. Untuk apa? Supaya agama ini tidak gampang ya, tidak gampang dihinakan oleh orang-orang kafir ya. Sehingga para mujahid pun terus Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelangsungan ya. Jadi kalau di dalam kitabnya Imam Suyuti ya, itu disebutkan bahwa ada yang disebut wali abdal ya. Wali abdal itu adalah wali Allah ya. Sementara orang yang disebut wali Allah itu tidak tahu kalau dia itu walinya Allah, tidak tahu dia ya. Dan orang banyak pun tidak tahu bahwa ini wali. Banyak orang tidak tahu, dan dia sendiri pun tidak tahu kalau dia wali. Nah, wali abdal ini, kata Imam Suyuti, saya hadisnya lupa itu. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa wali abdal ini adalah orang-orang yang hanya berjumlah 30 sampai 40 saja di seluruh dunia ini ada. Tapi beliau menyampaikan
Wabil khusus oleh Abdul ini lebih banyak berada di Syam. Ya. Dari Syam ini 30 sampai 40 orang ini kalau meninggal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berlangsung. Terus ada orang ini. Maka di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, beliau bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirin 'alal haqq wa yuqatiluna fi sabilillah. Ya. La yadhurruhum man khadalahum aw man khalaqahum hatta ta'tiyallahu bi amri wa ulaika kadzalik. La tazal, kata Rasulullah, tidak akan pernah putus. Ya. Siapa yang dimaksudkan? Ta'ifah min ummati, kata Rasulullah, sekelompok dari umatku. Siapa mereka? Yang disebutkan oleh Imam Suyuti itu adalah wali afdal di dalam kitab Jami'us Shaghir. Ya. Di dalam kitab Jami'us Shaghir yang disusun oleh Imam As-Suyuti disebutkan wali afdal ini, ya, terus akan diganti oleh Allah. Meninggal diganti, meninggal diganti, meninggal 2 diganti 2, meninggal 10 diganti 10. Tapi tetap jumlahnya 30 sampai 40 orang saja. Dan kata beliau, lebih banyak itu berada di Syam, wabil khusus di akhir zaman. Jadi kalau antum ingin menjadi wali abdal, insya Allah kalau antum ke Syam, mudah-mudahan, ya, Syam itu ada 4 wilayah. Ada Damaskus, ada Beirut, ada Palestina, kemudian Yordania. 4 wilayah ini. Dulu 4 wilayah itu menjadi satu kesatuan yang disebut Syam, tapi sekarang sudah terbagi. Ada Beirut, ada Yordan, ada Palestina, ada Damaskus, ya, yang disebut Syria hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ikhwan fillah wa akhwatal iman rahimani rahimakumullah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan keyakinan yang penuh, maka akan menghilangkan rasa takut di dalam jiwanya, sebab tidak ada yang kuasa menghilangkan jiwa itu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang bisa mengambil jiwa seseorang itu kecuali atas izin Allah. Karena itu tidak ada orang yang lebih gagah dan lebih berani di dalam menghadapi kehidupan ini kecuali orang-orang yang beriman saja. Ya, hampir kata beliau, ya, tidak ada yang bisa membuat takut terhadap mereka ini. Jadi tidak ada yang bisa membuat takut, ya. Orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, ya, tetap akan selalu ada. La tazalu ta'ifah min ummati, akan tetap ada di dalam umatku, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jumlahnya tidak banyak, 40 saja maksimal, ya. Ia tidak akan gentar oleh senjata dan kepungan para musuh-musuhnya dan musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika dia maju ke medan jihad, maju di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mampu menghancurkan 10 kali lipat kekuatan orang-orang kafir dari dirinya. Jadi jika musuh itu memiliki kekuatan 10, maka Allah datangkan 10 kali lipat bantuan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Bayangkan. Maka di dalam sejarah perang Badar itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat, ya. Di dalam surat Al-Anfal yang tadi kami bacakan, ketika berhadapan, ya, maka iblis sebelumnya sudah mengatakan, ya, wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas, ya. Dia mengatakan tidak ada yang akan bisa mengalahkan satupun dari kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan. Wa inni jarul lakum, dan aku yang akan memimpin pasukan kalian besok. Jadi iblis itu didatangkan oleh Allah, dijadikan satu makhluk yang namanya manusia. Dan orang-orang kafir Mekah saat itu, orang-orang tua khususnya, tahu bahwa ini adalah pejuang zaman jahiliyah dulu. Jadi percaya dengan adanya reinkarnasi begitu. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu iblis. Dan dia mengatakan tidak ada kan bisa mengalahkan kalian kalau aku yang memimpin, ya. Falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibai, maka kemudian ketika pasukan itu sudah saling melihat, saling berhadapan, naqasa ala aqibai, kata Allah, iblis itu lari ke belakang, ketakutan dia, ya. Kenapa? Karena Allah turunkan malaikat Jibril, Mikail, Israil, subhanallah,
Iblis ketakutan, lari. Nah, ini yang membuat pasukan kaum muslimin bertambah moralnya, bertambah keberaniannya. Jadi ikhwan fillah akhwatal iman, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan ya kalimat la ilaha illallah yang diucapkan secara benar ya. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu akan disabitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diikat hatinya dengan kalimat tersebut ya, sehingga dia mendapatkan kebahagiaan kehidupan dunia sampai kemudian dia mendapatkan di dalam kehidupan akhirnya ya. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia fastaqamu, dia istiqomah di atas kalimat itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah kirimkan malaikat, Allah turunkan malaikat kepadanya dengan berbisik, ala takhafu, bisik telinga kanan, wala tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih. Ikhwan fillah ikhwatal iman, ini bukan perkataan tauhid bersama kita bisa, enggak, itu perkataan bujuk, bohong. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memfirmankan ala takhafu wala tahzanu ya. Kalau tauhid itu kalimat setan, bersama kita bisa. Bisa apa? Bisa korupsi ya. Iso apa saiki iso apa? Iso nek korupsi, bojuk korupsi, bojuk korupsi, korupsi bojuk, bojuk korupsi. Sudah tok isini saiki. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan kita ini betul-betul bisa memahami kalimat la ilaha illallah dan kita akan melawan ke depan ini. Karena kalau kita lihat fitnah akhir zaman ini, sambu-sambu berikutnya akan muncul. Yang bengis, yang kejam ini akan muncul. Dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini sudah terkuak beberapa orang, bahkan jenderal terlibat. Dan kesemuanya juga ada yang ngaku muslim, ada yang ngaku Islam. Tapi kelakuannya seperti Sambo, ya, seperti siapa namanya itu, Ferdi Sambo gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang-orang seperti Ferdi Sambo ini akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan melawan ini? Orang-orang dikatakan oleh Abul A'la Maududi yang memiliki karakter keyakinan yang penuh dengan kalimat la ilaha illallah yang akan menggilas orang-orang seperti Sambo ini, ya. Mereka ini saya yakin mereka adalah bagian daripada army of God, bagian daripada tentara-tentara Tuhan katanya. Dan itu sudah dimulai ketika perang Poso itu, ya. Mereka yang menamakan dirinya pasukan kelelawar hitam, dipimpin oleh Tibu, dan Tibu sudah mati. Tetapi pendidikan yang dilakukan oleh Tibu dan orang-orang itu sudah ada di kepolisian dan entah lagi di mana, saya tidak tahu. Ya, tetapi di kepolisian sudah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bengis ya. Lengkap ini, pemabuk ya. Kemudian menguasai mucikari, pelacur-pelacur, menguasai tempat hiburan, menguasai minuman keras, menguasai narkoba, semua dikuasai oleh mereka. Ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan dana untuk membasmi orang-orang Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dari makar-makar orang kafir. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innallaha ghafurur rahim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.